Pemirsa Basa Basi, di hari Senin ini kita kembali hadir dan kita lagi ngobrolin soal anak berkebutuhan khusus. Dan kali ini memang kita sengaja ngobrolin soal anak dengan autism. Ada Mbak Cindy di sini juga salah satu dari ketiga anaknya memiliki autism atau kita sebenarnya anaknya ngomong apa sih, anak dengan autis atau anak berkebutuhan khusus? Karena kalau anak berkebutuhan khusus kan sebenarnya banyak. Jadi kalau misalkan supaya tidak menyinggung perasaan orang tuanya, ketika kita ngomong anak dengan autis atau anak dengan, sekarang sih udah umum ya. Udah umum, ya? Itu nggak masalah sebenarnya. Orang tuh yang udah menerima ya udahlah. Ada yang bangga kok. Aku sih nggak kenapa-napa. Biasa aja. Mungkin akan menjadi masalah kalau kita menggunakan kata-kata autis sebagai bahan bercandaan. Betul. Kalau kan Wen yang kadang-kadang tuh sekarang tuh. Kalau kita sibuk sendiri. Nah. Padahal lagi rame-rame ngeriung gini nih, tiba-tiba semua sibuk main gadget, main handphone, terus tiba-tiba orang bilang, autis banget sih lo, kayak hal seperti itu. Betul. Nah terus banyak lah, mungkin yang masyarakat masih belum aware bahwa ya bersyukur kalau memang orang tua yang punya anak dengan kebutuhan khusus fine-fine aja dengan kondisi itu, tapi mungkin pasti akan sangat-sangat miris kan, dalam artian bukan saatnya lagi menggunakan kata-kata itu sebagai bahan bercandaan. Setuju nggak sih? Maksudnya orang mungkin cuman kayak mereka menganggap kayak dasar lo apa gitu ngatainnya, dan mereka menganggap autis ini kayak sebuah yakin kita cuma bercanda, orang dia asik sendiri. Iya sih. Ya sebaiknya sih jangan, kan ada orang-orang tua yang struggling banget ya, maksudnya berjuang gitu dalam keseharian mereka gitu. Pasti mereka akan sedikit feel offended gitu ya, jadi mendingan dihindari aja sih gitu. Benar, dan banyak kata-kata lain gitu kan yang bisa kita gunakan. Ngapain sih lo asik sendiri? Instead kita menggunakan kemudian langsung bilang, dasar lo autis. Jadi buat pemirsa, please, karena kata-kata itu mungkin terdengar lucu untuk Anda, tapi sangat tidak terdengar lucu ketika Anda memiliki salah satu anggota keluarga yang memang berkebutuhan khusus. Sekarang kita balik lagi ngobrolin soal gejala. Gejala, betul. Ini sebenarnya kalau Mbak Cindy, ada intuisi seorang ibu yang dia sudah melihat ada beberapa gejala, sampai akhirnya kemudian dia browsing dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu nih dari awal, dari bulan keberapa sebenarnya bisa ketahuan gejalanya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sebelum seseorang ibu memutuskan untuk memiliki anak, dia harus melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaannya biasanya disebut dengan TORS. Aku ngelakuin pemeriksaan itu kalau nggak salah tokso, rubella, iya, CMV. Jadi ada beberapa virus yang bisa ketahuan kita positif atau negatif. Ya, emang itu ada signifikan sekali. Oh gitu. Ya, signifikan sekali. Kalau misalnya dia masuk golongan yang memang sudah terinfeksinya lama, itu nggak apa-apa, aman-aman aja, paling diobati sedikit gitu. Tapi kalau dia baru terinfeksi itu yang harus benar-benar pengobatannya rutin, treatmentnya udah harus intensif. Oke, kalau misalkan kita tanya anak dengan kebutuhan khusus atau autism misalkan, terdeteksinya apakah bisa pada saat dia masih di dalam kandungan? Nah, pada saat di dalam kandungan 3 bulan pertama biasanya dokter yang aware terhadap masalah seperti ini, dia menganjurkan untuk tes lagi. Tes lagi. Kalau didapati memang terinfeksi virus, biasanya sebelum 3 bulan diobati dan pasti sembuh. Kalau sebelum 3 bulan pertama ketahuan ada infeksi salah satu dari virus TORS ini bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Wow. Tapi setelah 3 bulan itu tidak terlihat ya, tidak terdeteksi ya, lolos begitu aja. Kelihatannya pada saat nanti sesudah lahir. Oke. Sebenarnya gejalanya itu seperti apa anak yang memiliki? Jadi sesudah lahir itu dilihat bilirubinnya tinggi apa enggak. Kalau bilirubin kan standarnya kan 10 sampai 12 ya. Kalau udah lebih dari itu udah perlu diwaspadai. Ada sampai 35 baru mencari pertolongan, udah kadung. Anaknya udah sipi, mau diapain gitu kan. Oke, tunggu sebentar. Ini maksudnya biasa kan anak dengan bilirubin tinggi itu suka sering terjadi akhirnya harus disinar. Iya, betul. Anak pertama saya juga gitu, soalnya anak aku juga tinggi, terus ada disinar. Iya. Harusnya begitu sampai dia standar normal. Karena kalau penanganannya telat akan berpengaruh ke mentalnya dia, cacat mental. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pas lahir itu dia nangis atau enggak? Artinya kalau misalkan nangis masih normal atau ya, gimana? Harusnya nangis dong. Harusnya iya. Iya, Oke, kalau skip beberapa detik dia kan kurang oksigen ke otak. Berarti kan? ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke, lalu ketika pada saat si anak kan pertama-tama pas lahir itu kan belum bisa mendengar dengan jelas, belum bisa melihat dengan jelas. Tapi begitu dia sudah bisa melihat dan mendengar dengan jelas, kita kasih perangsang, stimulasi.
di telinganya gitu ya. Kalau dia nggak merespon, kalau kita lihat dia nggak melihat, itu sudah waspada. Jangan-jangan Berarti ada dari sesuatu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalau kita mainan yang kayak halo, yang berisik-berisik gitu, Iya, harusnya dia harus merespon. nengok, dia harus berespon. Kalau dia tidak merespon, kita harus mulai Iya, mulai waspada. waspada. Oke, kemudian semakin besar itu mulai ada yang speech delay, itu Iya. mulai harus waspada. Iya. Katanya aku pernah dengar kalau ada gerakan gestur yang berulang seperti Iya, flapping, Ya, repetitive behavior, ya. kemudian dia jinjit jalannya. Iya. Ya, betul. Iya ya. Iya. Oke. Tapi sekali lagi biasanya intuisi seorang ibu biasanya ada di situ ya kalau anak kita kenapa-kenapa. Baik. Tapi gini, Wendy, kalau kita kan dari tadi ngomongin gejalanya, bagaimana perasaannya. Tapi tahukah Anda kalau memang anak autisme ini memiliki sebuah keunggulan yang sangat luar biasa? Betul sekali. Kayak Omar tadi contohnya Betul. kan. Mungkin dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, dia paling jago di math, terus juga olahraganya kan. Benar. Tapi memang kalau dikomparasi dengan saudara kembarnya pun seperti itu. Anakku tuh nggak ada yang math-nya dapat 8 ke atas tuh nggak mungkin gitu kalau share sama Kiano, cuma Omar doang. Cuman Omar doang. Omar doang. Nah itu, jadi biasa anak dengan autisme jika ditangani dengan tepat, mereka akan menemukan potensinya di mana. Saya Betul. akan langsung mengundang ini seorang teman saya sangat luar biasa sekali. Saya kenal dengan ibunya, saya kenal dengan anaknya, dan Anda akan melihat bagaimana dengan proses terapi yang dilakoni oleh sang ibu dengan sangat sabar sampai 19 tahun kemudian membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kita undang Reno dan Ibu Rini. Selamat datang Reno. Apa kabar? Luar biasa. Ibu apa kabar? Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Reno, kok kamu kembaran sih? Pagi. Terus sini Dan. Sini Dan. Oke. Ih, Reno pakai ikan-ikan nih hari ini. Ini keren, ini batiknya. Oh, itu batik. Iya, betul sekali. Reno kok kompak sih biru-biru sama mama? Ya, biar senada warnanya. Biar senada warnanya. Biar senada sama mamanya ya, harusnya sepadan warnanya ya. Betul sekali. Reno sayang Mohon mama? maaf, Sangat sayang. Sangat sayang. jangan ngebahas masalah biru-biru kompakan ya. Kenapa? Berarti saya bapaknya dong. Reno, apakah betul dia bapak kamu? Tidak. Nah, Dari rambut sih sama, kacamata sama. Jangan-jangan ini anak saya. Reno, ya, sekarang sudah kuliah? saya sudah bekerja. Sudah bekerja, luar biasa tuh. Hebat kan? Betul sekali, Om Wendy. Benar. Iya. Coba kasih tahu Om Wendy, kamu bekerja sebagai apa, Reno? Saya bekerja di Akca Center di Bekasi. Kantor pusatnya di kota Surabaya, Jawa Timur. Saya di bagian IT, perpustakaan, dan juga administrasi. Yang IT itu mengurus pendataan terhadap guru dan siswa yang terdaftar secara online di Dinas Pendidikan. Dan itu harus diupdate setiap bulannya. Betul. Nah, kalau perpustakaan itu mendata buku yang tersedia di perpustakaan dan melayani peminjaman buku dan pengembaliannya oleh anak-anak yang ada di atas dan yang di bawah. Dan yang administrasi itu membantu dalam pembuatan laporan keuangan atau kas kecil. Nah, itu dia. Semua dikerjakan sama Reno. Betul. Iya, betul sekali. Semua dikerjakan dengan Reno. Dan pemirsa, inilah Reno. Ketika Anda bertanya sesuatu, terutama di bidang yang dia kuasai, dia tidak akan cuma memberikan Anda informasi sedikit, tapi dia akan memberikan informasi yang sangat panjang, Ibu Rini ya, betul ya. Tapi sekarang, Reno, aku mau ngobrol sama mama kamu dulu sebentar ya. Iya, baiklah. Oke, ini kan kita sekarang bisa melihat hasilnya 19 tahun kemudian Reno bisa bekerja, bisa berinteraksi. Tapi kalau pemirsa tahu, ini sayang waktu kita nggak cukup kalau tahu bagaimana jatuh bangunnya seorang Ibu Rini dalam mendidik anaknya, sampai beliau harus melepaskan pekerjaannya dan memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk Reno. Karena ibu percaya kalau peran seorang ibu itu akan memberikan kemajuan yang sangat besar sekali. Jadi kalau aku tanya, metode apa sih yang ibu berikan kepada Reno sampai sekarang akhirnya Reno bisa, ya bisa dibilang mengejar ketertinggalan yang lain dan kemudian sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat bahkan bekerja.
Kalau zamannya Reno itu metode yang saya pakai metode Lovas atau ABA, ya Nak ya, ABA itu apa Nak? ABA itu apa sih? Advanced Behavioral Applied. Itu adalah Metode dengan ketegasan, dengan kehangatan, kehangatan, tanpa kekerasan, Tanpa marah. Atau tanpa jengkel. jengkel, dan Prom. prom itu arahan. Jadi kita mengajarinya juga harus diarahkan Tapi lembut. Tapi dengan lembut. kelembutan dan apresiasi. Jadi nanti dia sudah berhasil, kita kasih Imbalan yang efektif. imbalan yang efektif. Reno sudah paham sekali nampaknya ya. Iya, Tapi ngomong-ngomong, Ibu Rini ada kesulitan nggak sih ketika Reno mulai masuk ke sekolah? Perjuangannya nih Bu Perjuangan. Rini nih. Pastilah ditolak di mana-mana karena zamannya Reno itu anak autis kan bisa dihitung ya. Kita mundur 17 tahun ke atas. Itu istilahnya bersebelahan aja sama anak autis pasti ketakutan. Ada yang berpikiran menular lah, ada yang nggak mau diganggu. Karena kan dia nggak bisa diam ya. Ya apa ya istilah ingin taunya besar gitu. Jadi ya memang perjuangan untuk saya. Ya mau nggak mau saya pertama kali pasti minta maaf dulu karena kelakuan anak saya. Ya mungkin bagi saya biasa ya, tapi untuk orang lain kan tiba-tiba megang tangannya kan nggak suka kan. Ya sudah saya kasih pengertian ini autis, ini tidak berbahaya. Bisa diajak bicara itu bisa gitu. Berarti awal-awal memang ada penolakan dari Masyarakat. Iya. Dan sekolah pun ada penolakan awal ketika Ada beberapa sekolah ya, karena dia merasa nanti takut diprotes dengan ibu-ibu yang lain. Kok anak seperti itu dicampur dengan anak yang normal gitu. Terus sampai akhirnya Ibu Rini bisa meyakinkan pihak sekolah yang mau menerima Reno, bagaimana ceritanya? Ada satu sekolah yang memang Reno sampai selesai, itu ya istilahnya puji Tuhan, dia terima dengan senang hati. Dia memang melihat kemampuan Reno secara akademik, kebetulan dia bagus. Nah, saya sebagai helpernya ya, kalau Sebagai shadow teacher waktu itu teacher, membantu ya. Reno. Selama di kelas, nanti kalau ulangan atau ujian saya keluar. Jadi dia dianggap anak normal. Jadi nilai-nilainya juga nilai normal gitu. Iya, betul. Karena di situ dia bersekolah bersaing dengan anak-anak yang maksudnya tidak memiliki kebutuhan khusus lah seperti itu. Dan ibunya selalu mendampingi sebagai shadow teacher. Ada satu kemampuan dari Reno yang akan kita lihat di sini, seperti tadi kita bilang, anak dengan autisme itu memiliki sebuah kelebihan, termasuk Reno. Silakan Anda sekarang siapin handphone Anda atau kalender Anda. Wah, Reno langsung siapin. Sabar dulu Reno, pemirsa dulu. Silakan siapkan handphone Anda. Di sini Reno bisa tahu pada saat Anda menyebutkan tanggal lahir Anda, tahun depan hari apa Anda berulang tahun, tanpa perlu melihat kalender. Jadi kita akan nanti saksikan bersama-sama ya. Jadi sekarang disiapin dulu aja handphone Anda. Dan sekarang kita punya sebuah foto dulu yang harus Anda lihat berikut ini. Anak-anak adalah sumber yang sangat berharga dari dunia ini. Dan mereka adalah harapan terbaik untuk masa depan. John F. Kennedy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasana Bahas ini.